Happy Sunday buat kita semua. Saudara, dengan saya Pendeta Junianto Nebaho, senang kembali dengan saudara. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, tema bulan ini saya diminta share tentang self-control, ya, penguasaan diri. Kalau saudara tidak keberatan kita baca satu ayat ini dengan suara terbaik saudara pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kata ketertiban tadi yang saudara barusan baca itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah self-control. Tahukah saudara bahwa kita semua adalah roh? Kita punya jiwa dan kita tinggal di dalam tubuh. Sekali lagi, saudara dan saya adalah roh. Saudara punya jiwa dan saudara tinggal di dalam tubuh. Sebab itu waktu tubuh saudara berhenti bernafas, jantung saudara berhenti berdetak, ada yang namanya istilah meninggal dunia. Nah, apakah saudara stop selama-lamanya? Seperti ada ilmuwan yang berkata bahwa manusia hanyalah sebagai zat, sehingga ketika meninggal zat itu seolah-olah lenyap. Tidak, saudara. Karena ada pemisahan dan yang berhadapan sama Tuhan adalah roh kita. Nah, saudara adalah roh, sebab itu dikatakan kamu harus dilahirkan kembali. Disebutnya lahir baru. Waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara lahir baru. Saya mau tanya sama saudara, waktu saudara lahir baru, wajah saudara berubah enggak? Enggak, saudara. Jadi jangan harap di sini wajahnya berubah sesudah percaya Yesus. Karena sesudah saudara percaya Yesus, wajahmu sama, ya, temperamenmu masih sama, tetapi ada yang berubah di dalam, itu adalah namanya roh kita yang berubah. Nah, namun jiwa kita masih sama. Apa itu jiwa? Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Sekali lagi, jiwa apa? Pikiran, perasaan, kehendak, saudara. Nah, di mana iman bertumbuh? Di dalam roh. Di mana pengharapan ada? Di dalam roh. Di mana kasih ada? Di dalam roh. Makanya penguasaan diri juga disebut di Galatia pasal yang ke-5 sebagai salah satu dari buah roh. Bukan buahnya jiwa, bukan buahnya tubuh. Nah, setiap bagian ini juga punya makanannya, saudara. Kalau tubuh ada makanannya, kue tiaw, nasi campur, itu makanannya, saudara. Ya, jiwa tuh apa makanannya? Pergi healing, baca buku, hang out, nonton, ya. Tapi roh juga ada makanannya. Apa makanan roh? Firman Tuhan, saudara. Kalau kita mau simulasi, saudara makan sehari berapa kali supaya kuat? Kalau lihat dari mimbar, ada yang 5 kali nih kayaknya. Ada yang 3 kali nih ya. Ada yang intermittent nih kayaknya ya. Nah, jiwa seberapa banyak saudara makan? Wah, siapa di sini kaum scroll? Yang dikit-dikit scroll gitu ya. Menyenangkan hati, menimbulkan yang namanya dopamin. Apa itu dopamin? Hormon kebahagiaan. Kemarin ada satu kawan bilang sama saya, "You tahu nggak hormon kebahagiaan itu posisinya ada di mana?" Di tubuh saudara. Hormon kebahagiaan itu ternyata terletak paling besar bukan di kepala. Saya pikir di kepala, saya bilang di otak ya. Oh enggak, tahu enggak di mana? Di usus. Di usus. Makanya ada orang yang stres, dia makan coklat. Happy. Ada orang stres, dia makan ini happy. Kalau saya makan B2, happy, saudara. Nah, itu menimbulkan kepada kita, saudara, happiness kita. Tapi ternyata happiness itu beda sama joy. Bahagia itu beda sama sukacita. Bedanya di mana? Bahagia itu tergantung apa yang terjadi di luar saudara. Kalau keadaan yang di luar saudara sesuai dengan harapan saudara, nah saudara bahagia. Nah, beda sama sukacita. Sukacita itu ya walaupun gak ada uang tetap bisa tersenyum. Walaupun keadaan tidak sesuai harapan kita tetap bisa sukacita. Orang yang bersukacita tetap bisa nyanyi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Gampang gak waktu lagi ada masalah ngomong Yesus baik? Enggak gampang. Tapi kalau kita punya sukacita, dan sukacita itu adalah pilihan, karena Filipi 4 ayat 4 katakan bersukacitalah kamu senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah, itu adalah pilihan, saudara.
Nah itu bedanya. Itu yang terjadi ada di dalam mana kalau sukacita? Di dalam roh, bukan di dalam jiwa, saudara. Karena jiwa ini, saudara, juga punya yang namanya panca indera, saudara. Panca indera tergantung situasi. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa tuh nentuin semuanya. Alkitab berkata, orang benar hidup oleh iman. Orang benar gak hidup oleh perasaan, tapi bukan berarti orang iman gak boleh punya perasaan. Nah kalau perasaan masalahnya apa? Kalau lagi good mood kita bisa angkat tangan haleluya. Tapi kalau misalnya lagi gak mood bagaimana? Apakah kita masih menyembah Tuhan? Makanya ada istilah Kristen tomat. Apa Kristen tomat? Habis tobat, kumat, saudara. Ada namanya istilah Kristen kapal selam. Apa kapal selam? Waktu Natal dia muncul ke permukaan. Dia datang, shalom. Sesudah Natal dia nyelam lagi saudara ke dasar laut. Gak kelihatan lagi di gereja. Nah itu yang namanya labil, fluktuatif. Tetapi roh, kalau saudara dan saya hidup oleh roh, saudara akan konstan, saudara akan stabil. Makanya Roma berkata apa? Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Di sini semua anak Allah? Maka saudara harusnya dipimpin oleh roh. Bukan hanya sekedar oleh panca indera, bukan hanya sekedar oleh keadaan, baik apa enggak baik. Walaupun keadaan yang enggak baik, saudara tetap bisa mengucap syukur karena roh saudara menyadari ada Tuhan yang menyertai saudara. Nah Alkitab tadi barusan baca saudara, bahwa Tuhan tidak kasih kita roh ketakutan. Tetapi salah satunya adalah roh penguasaan diri. Makanya saya kasih judul khotbah sore hari ini adalah self control is a gift. Bahwa penguasaan diri itu anugerah yang Tuhan kasih buat kita. Sudah ada di dalam saudara. Jadi penguasaan diri itu bukan ilmu psikologi. Penguasaan diri itu bukan sekedar bagaimana saudara bisa memaintain emosi saudara. Tapi penguasaan diri adalah roh yang Tuhan kasih buat saudara. Supaya saudara dan saya bisa menghadapi badai kehidupan ini. Makanya ada istilah bilang begini. Sebuah kapal tenggelam itu seringkali bukan karena dahsyatnya ombak. Sebuah kapal tenggelam itu karena ada lubang di sisi kapal. Jadi walaupun tidak ada ombak, kapalnya tetap bisa tenggelam. Jadi seringkali bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena iman kita terlalu kecil. Bukan karena badainya yang terlalu hebat, tetapi karena ketakutan yang di dalam kita itu jauh lebih besar. Dan ketakutan ternyata bukan hanya emosi, ketakutan adalah roh. Ketakutan adalah roh yang menurut saya dibangun sebetulnya dari kita kecil saudara. Dari kita kecil udah mulai dibangun. Saya mau tanya sama saudara di sini. Ya saya mau tanya sama saudara, saudara cukup angkat tangan saja. Siapa di antara saudara yang pernah dipatok ular? Gak ada ya, yang pernah digigit ular? Tapi kalau di tengah-tengah saudara ada ular, takut? Ada yang takut. Padahal gak pernah digigit ular. Kenapa? Karena waktu kecil, pas di kebun binatang kita mau pegang ular, orang tua kita langsung kasih informasi. Jangan. Nanti kamu dipatok. Dari situ belief sistemnya saudara, kebangun tuh. Sehingga waktu kita ketemu ular, wah langsung asosiasinya takut. Langsung asosiasinya jangan disentuh. Saudara gak pernah ketemu si A. Saudara gak pernah nih ketemu si A. Tapi teman saudara bilang, lu tahu gak tentang si A? Si A tuh orangnya gini. Saudara gak pernah ketemu. Tahu-tahu satu waktu saudara ketemu si A. Oh ini si A. Langsung tuh mikir, seret di recall semua memori. Oh ini mah orangnya gini. Padahal belum tentu benar saudara. Saya mau cerita hanya di ibadah ini, tolong jaga rahasia ya saudara ya. Satu ketika saya ada business meeting, saya datang duluan di sebuah coffee shop saudara. Dan di sebelah saya ada 5 emak-emak nih, 5 ibu-ibu saudara. Ternyata benar loh ya, 2-3 orang ibu-ibu berkumpul ya, keributan hadir di situ saudara. Rame banget mereka ngomong, ngomong. Dan saya sampai gak tahu itu orang yang diomongin. Sampai akhirnya karena saya dengar cerita mereka tanpa, ya saya mau pindah meja kan gak enak ya. Jadi saya walaupun gak tutup telinga, jadi saya dengar apa yang mereka ngomong saudara. Mereka lagi ngomong tentang si Santi saudara. Ini antara kita aja ya. Ini mereka lagi ngomongin Santi nih. Saya gak kenal Santi. Sampai kayaknya saya kenal Santi 5 tahun saudara. Karena mereka ngomongin Santi saudara.
Saya langsung dalam hati gini, gile juga nih orang-orang ini ngomongin Santi ya. Dan tahu apa yang terjadi 30 menit kemudian saudara? Ada seorang perempuan masuk lewat pintu kafe itu. Dan salah satu dari 5 perempuan ini berdiri dan menyapa, Santi. Lu lama banget udah kita tungguin. Lalu Santi ikut berkumpul bersama 5 orang ini dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa saudara. Dan di situ saya sambil seruput kopi saya bilang, what? Lu berlima ya baru aja ngomongin si Santi nih. Terus si Santinya datang, seolah-olah gak terjadi apa-apa. Nah, itu yang terjadi di dalam dunia ini saudara. Itu yang terjadi di dalam situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Bahwa ketakutan muncul, kekecewaan ada, sehingga membuat saudara dan saya susah untuk self control, susah untuk menguasai diri saudara. Karena kita udah terlalu banyak mengkonsumsi yang namanya roh ketakutan saudara. Kalau saudara nggak percaya, coba aja saudara tes. Nanti saudara berdiri di pinggir jalan di depan Moi ini. Lalu kepada setiap orang yang naik motor, saudara lakukan gini. Razia. Razia. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Putar balik. Padahal belum tentu ada razia. Tapi asosiasinya waktu dibilang putar balik, langsung otaknya razia. Berapa banyak di antara saudara waktu SMP, SMA, tiap kali lewat ruang kepala sekolah atau ruang BP, jalannya lebih cepat. Karena ada istilah, panggil ke ruang guru, panggil ke ruang BP. Langsung asosiasinya ketakutan. Demikian juga dalam hidup tanpa disadari, termasuk bahkan orang Kristen, jiwanya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya dipenuhi sama ketakutan. Bagaimana saudara mau self control? Even you cannot control yourself. Kenapa? Ya karena ketakutan itu juga. Datang sama Tuhan takut. Apalagi dengan perang-perang ini kan banyak banget khotbah akhir zaman. Benar gak? Ini akhir zaman akan datang. Lu bakal keangkat gak? Lu diet aja enggak. Susah nanti Tuhan angkat lu. Udah mulai banyak khotbah-khotbah akhir zaman beredar saudara. Satu jemaat dari sebuah gereja tanya sama saya. Pak Junianto benar ya akhir zaman sudah dekat ya. Saya simpel nanya. Akhir zaman tuh siapa sih yang mau datang kali yang kedua? Siapa saudara? Yesus. Yesus siapa saudara? Bukankah ada lagu bilang, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwa kita. Lalu Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Bahkan dia berdoa, diajarin murid-muridnya, demikianlah kamu berdoa. Bapa kami yang ada di sorga. Berarti yang mau datang kali yang kedua nih Bapak kita. Yang mau datang kali yang kedua nih sahabat kita. Kalau sahabat kita mau datang ketemu kita, saudara takut gak? Ih sahabat gue mau datang, takut nih tanda-tandanya. 7 tanda sahabat mau datang. Justru kalau papa kita mau datang, mau pulang. Kalau sahabat kita mau datang, kita happy gak? Happy. Jadi kalau saudara mendengar pesan lalu saudara takut. Saya rasa pesannya perlu dipertanyakan deh. Karena yang mau datang adalah sahabat yang mati di atas kayu salib buat saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena terlalu banyak kita dipenuhi sama yang namanya roh ketakutan saudara. Tuhan mau ingatkan kepada saudara. Saudara sudah dikasih roh penguasaan diri. Roh penguasaan diri sudah ada kepada saudara. Karena kebaikan Tuhan, Tuhan kasih spirit ini kepada saudara. Supaya saudara dan saya bisa menguasai diri. Menguasai diri lawan apa? Ya lawannya tadi, roh ketakutan. Jadi ketika ada satu situasi yang menakutkan, saudara bisa menguasai diri sama seperti Yesus. Waktu dia lagi nyebrang sama murid-murid saudara. Ada badai, apa yang terjadi? Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidur di tengah badai. Jangan lakukan sekarang. Jangan tidur dulu saudara. Bagaimana mungkin tidur di tengah badai saudara? Ini salah satu seni kehidupan yang harus semua anak-anak Tuhan pelajari. Karena banyak di antara kita ketika lagi ada badai pergumulan hidup kita susah tidur. Udah susah tidur, asam lambung naik. Guling kiri, guling kanan gak kelar-kelar ya kan. Itu yang terjadi. Makanya saya mau ingatkan, Tuhan sudah kasih kepada saudara roh penguasaan diri. Bilang sama saya sudah punya. Bilang sama saya sudah diberkati Tuhan. Bilang kanan kirinya jangan kelihatan susah. Amin saudara. Kita nih kayaknya apa-apa mau kelihatan susah biar orang kasihan, gak guna.
Nggak guna. Saudara nggak usah cerita masalahmu ke orang lain. Karena menurut survei, dari 10 orang yang saudara cerita masalahmu, 8 orang nggak peduli. Oh berarti ada sisa 2 yang peduli Pak. Enggak. Mereka bukan peduli. Lalu mereka apa? Ini menurut survei. Menurut survei sisa 2-nya, they are glad you have it. Mereka seneng lu punya masalah itu. Bahasa Yunaninya, syukurin. Jadi siapa yang peduli? Gak ada saudara. Jadi kita gak perlu semua ceritain masalah kita, posting di Instagram, pakai laga emoticon nangis-nangis, aku mah apa atuh. Gak perlu saudara. Gak perlu taruh di WA status. Kadang-kadang karyawan saya juga ya, kalau mau izin kerja dia pasang WA status gambar emoticon muntah-muntah. Saya balas tuh statusnya, jangan tuh sampai gak masuk kerja besok ya. Kita tuh terbiasa kayak begitu, padahal kita gak sadar Tuhan sudah kasih kepada kita roh penguasaan diri saudara. Tuhan tidak meninggalkan kita saudara. Tuhan senantiasa ada bersama kita. Yesus tuh punya julukan banyak saudara. Ya, penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Salah satu julukan Yesus adalah Immanuel. Apa artinya Immanuel? Tuhan beserta kita. Maksudnya sampai berapa lama dia beserta kita? Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya dia beserta kita. Bukan cuma sampai kita ke liang lahat. Sampai sesudah dia liang lahat, dia tuntun roh kita masuk ke Firdausnya yang mulia saudara. Sampai kepada kerajaan kekal. Kenapa? Karena saudara kekasihnya, saudara sahabatnya. Makanya dikatakan apa? Aku pergi ke sana sediakan tempat bagimu. Supaya apa? Supaya dia dianggap Tuhan? Supaya Kristen dianggap keren? Enggak. Alasannya sangat romantis menurut saya. Karena Yesus berkata Yohanes 14 ayat 6, aku pergi ke sana sediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Wah keren banget ya. Keren banget Yesus kita saudara. Saking sayangnya sama kita. Dia siapin sorga karena dia gak mau sendirian. Dia mau ada saudara. Dia mau ada saudara. Saya berdoa semua kita berkumpul di bumi, berkumpul di sorga saudara. Makanya kita harus bangga punya Yesus. Ada lagu lama bilang gini, kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Waduh, saudara punya tas mahal aja pasti saudara jaga ya. Saudara beli kemeja harga 3 juta ya. Saudara pergi itu beli 3 juta kemeja, saudara kasih mbak nyuci gak? Wah pasti enggak. Kita punya barang mahal kita jaga baik. Alkitab bilang saudara dan saya itu tidak ditebus dengan emas dan perak. Saudara dan saya ditebus dengan darah yang mahal. Darah anak domba. Saudara mahal loh. Mungkin orang di sekitarmu tidak menganggap engkau mahal. Di mata Tuhan saudara berharga. Mungkin bahkan orang tuamu sendiri mungkin gak menganggap engkau berharga. Yesus kabar baik ya sore hari ini menganggap saudara berharga. Sehingga saudara hari ini tahu sudah ada roh penguasaan diri yang ada di dalam saudara. Dan roh itu akan ngomong ketika lagi ada masalah dia ngomong tenang. Tenang. Ketika lagi ada masalah dia bilang ngucap syukur. Kenapa saudara? Karena walaupun mata kita gak lihat, telinga kita gak dengar. Apa yang kita harapkan belum terjadi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Karena Tuhan punya caranya yang ajaib saudara. Dia enggak kasih kita roh ketakutan. Dia kasih kita roh penguasaan diri. Penguasaan diri adalah hadiah dari Tuhan buat saudara. Buat semua saudara yang ada di sini. Ketika saudara pulang dari gereja ini, saudara menghadapi pergumulan, saudara menghadapi tantangan. Apalagi hari-hari ini banyak yang curhat kepada saya, bisnis beginilah. Ada yang kena layoff lah. Ada yang susah lah hidupnya lah, ada yang keluarganya jadi susah juga lah dan sebagainya lah. Saya mau ingatkan kepada kita semua, everything is gonna be alright. Semuanya akan baik-baik saja. Ada Tuhan yang pelihara kita saudara, amin. Beberapa hari yang lalu saya berkunjung besuk doain jemaat. Itu saudara di ruang ICU. Ruang ICU-nya luas juga saudara di rumah sakit itu. Tapi baru kali itu saya ngelihat ruang ICU saudara, 90% yang dirawat di dalamnya itu pakai ventilator. Jadi menurut saya suasananya tuh ngeri banget. Jadi semuanya tuh pakai selang gitu ya, ventilator masuk ke dalam mulut. Terus semua mata
cuman kebuka separoh. Itu ya, suasana saya masuk ya. Itu semua cuman bunyi apa? Nit. Saya pas sambil jalan, malah saya diberkati saudara. Diberkatinya apa? Ih gila ya, gue masih bisa jalan loh. Gila ya, gue masih bisa nafas loh. Ih gila ya, lu pada datang ke gereja sore ini, gue lihat pada muka lu happy-happy nih. Badannya pada sehat nih. Bukankah Tuhan udah lakuin mujizat berarti sore hari ini buat saudara. Saudara masih bernafas, saudara masih sehat, saudara masih kuat dan diberkati Tuhan. Coba saudara bawa uang 5 miliar ke sebelah orang yang sakit. Bilang, Ci, nih gue udah bawa 5M Ci. Kira-kira respon dia apa kalau dia bisa respon? Paling dia respon, boleh tukeran posisi enggak? Di Bilangan Kelapa Gading ada sebuah gereja, saya diundang. Abis khotbah diminta altar call. Datang seorang inci-inci nih, depan mimbar kayak begini, nih tinggi gini. Dia nangis dengan pilunya. Wah saya bilang ini masalahnya besar. Supaya gak kedengaran orang lain, saya bisikin dong, Ci mau didoain apa. Si inci ini sambil nangis bilang, Pak Pendeta gue udah miskin. Tabungan gue sisa 2M. Ini yang mau didoain lu apa gue yang lu doain? Lu aja yang doain gue lah. Coba saudara jadi saya bingung gak doanya? Hah? Gimana Ci? Tabungan gue sisa 2M, gue udah miskin Pak Pendeta. Lah, gue yang khotbah aja gak nyampe 2M. Lu naik mimbar deh, gue turun di bawah. Coba kebayang saudara. Tuhan gak kasih kita roh ketakutan. Tuhan kasih kita roh penguasaan diri saudara. Di tengah ketakutan yang ada, saudara tetap bisa berkata Yesus itu baik. Amin. Di tengah masalah yang ada, saudara tetap bisa kuasai diri bilang, tenang. Kayak lagu lama tuh bilang gini saudara. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Apa katanya? El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. Saya mau kasih tahu kabar baik buat saudara. Kapan El Shaddai disebut? Satu ketika Tuhan tanya sama Abraham, kamu sayang saya enggak? Sayang Tuhan. Korbanin anakmu satu-satunya buat saya. Kalau itu yang terjadi dalam hidup saudara, bagaimana respon saudara? The only son, ditungguin 25 tahun untuk dapat anak. Anaknya udah dapat, udah besar, udah dewasa. Tuhan minta untuk dipersembahkan. Lalu Tuhan bawa. Di gunung itu Abraham bersama Ishak. Lalu Ishak tanya begini, dombanya di mana Pak? Pertanyaan ini mungkin jadi pertanyaan buat kita semua. Di mana jalan keluarnya Tuhan? Di mana jawabannya Tuhan? Di mana? Sehingga orang yang cari jawaban ini kalau dia nggak punya roh dari Tuhan, dia akan lost control. Dia akan panik, dia akan takut, dia akan coba cari jalan keluar. Akhirnya kepanikan kita seringkali memperbesar masalah kita sendiri, saudara. Dia akhirnya nggak punya self control. Abraham bilang apa sama Ishak? Nanti Tuhan. Ntar Tuhan yang siapin. Nyampe tuh saudara ke atas gunung. Malah Ishaknya diikat saudara. Ishaknya diikat dan waktu Ishak udah mau dipersembahkan ada suara dari sorga berteriak stop. Dan Tuhan bilang kepada Abraham, nengok ke belakang. Pas nengok ke belakang dia lihat domba tersangkut. Nah domba sebagai pengganti persembahan itu disebut sama Abraham El Shaddai. Yang saudara dan saya perlu pelajari.
Waktu Abraham gak tahu maksud Tuhan. Waktu Abraham belum lihat jalan Tuhan. Abraham dan Ishak mendaki gunung saudara dari sisi sebelah sini. Sama-sama kita tahu kan gunung itu kan 360 derajat. Yang Abraham dan Ishak tidak tahu adalah dari sisi yang lain Tuhan izinkan dombanya juga naik gunung saudara. Di sini Abraham dan Ishak nggak tahu apa yang terjadi di sisi yang sebelah, karena ada blind spot, ada sesuatu yang dia nggak bisa lihat, sama kayak saudara dan saya. Seringkali kita nggak tahu apa yang akan terjadi karena kita nggak bisa lihat, tapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Di sisi yang berbeda, saudara, Tuhan izinkan domba ini naik sampai satu titik di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Itulah El Shaddai. Allah menyediakan, Allah yang sama, Allah yang akan menyediakan buat saudara juga. Allah yang sama, Allah yang akan menolong saudara juga. Allah yang sama, Allah yang El Shaddai buat kita semua saudara. Saya juga sama kayak saudara. Saya juga berbisnis. Saya gembala tapi saya gak full time. Bisnis hari-hari ini dengan segala kondisi geopolitik dan lain-lainnya saudara, it's very tough. Tapi saya bersyukur. Saya mungkin gak tahu banyak hal, tapi karena Tuhan sudah kasih saya roh penguasaan diri. Tuhan kasih anugerah ini sehingga saya bisa melihat segala sesuatunya berbeda. Sehingga saya bisa melihat di tengah ketakutan. Mungkin kepala saya berkecamuk, udah kayak perang seperti orang tarik tambang. Tuhan mau tarik saya ke sebelah sini, iblis tarik saya ke sebelah sini. Tapi saya bisa tenang secara roh. Secara roh saya bisa bilang seperti Daud kepada jiwanya, hai jiwaku tenanglah, Tuhan baik padamu. Hai jiwaku tenanglah, Tuhan baik padamu. Di pertengahan April, soalnya di awal April, kita sama-sama tahu saudara, ya buat orang bisnis itu satu kondisi yang gak mudah. Karena ada satu fenomena ini sekarang di Indonesia namanya cuti bersama. Cuti bersama ini ganggu cash flow. Kalau di saya mungkin di saudara enggak ya. Di saya ganggu cash flow banget saudara. Karena tahunnya tadinya ya karena itu libur hari raya 2 minggu wajar. Enggak taunya kementerian, salah satu kementerian umumin berapa lama? 3 minggu liburnya. Waduh, ya langsung kumpulin ya kan semua tim. Namanya kita bisnis, pasti dalam satu kondisi yang mepet, paling gampang kita minta apa ke karyawan? Naikin penjualan, naikin omset. Semua tim penjualan saya bilang apa? Gimana mau naikin Pak, orang libur, customer pada libur Pak. Iya juga ya. Nah di tanggal 7 April saya harus bayar saudara. Karena saya lagi ekspansi besar-besaran di bisnis saya, aja ada satu tempat yang saya sewa saudara. Nah itu udah harus bayar akad sewa, nilainya sekian miliar gitu. Saya lihat saldo saya cuma sekian juta. Di tanggal 5 April, saya telepon agent propertinya saudara. Saya nggak tahu nih agent properti jangan-jangan jemaat ICI nih ya. Namanya Jimmy saudara. Jadi panggil dia Ko Jimmy, dia panggil saya Ko Jun. Ko Jimmy, ya Ko Jun gimana? Jadi dong tanggal 7. Nah itu gue mau ngomongin itu. Duitnya belum ada nih. Boleh gak mundur? Hah? Mundur? Mundur berapa lama Ko Jun? Seminggu deh, seminggu. Ntar gue tambahin aja DP-nya gue tambahin. Biar lebih kelihatan serius. Ah gimana ya? Dia bilang begini. Soalnya kemarin si pemilik tuh nanya sama saya. Dan kebetulan pemiliknya nih punya vihara saudara. Di salah satu daerah di Jakarta. Nanyanya gini, itu Junianto tuh model orangnya gimana ya? Nah si Ko Jimmy jawab begini ke saya. Saya udah ngomong ke pemilik. Kalau Ko Jun tuh orangnya komit. Kenapa lu ngomong begitu? Ya udahlah. Mau gimana lagi? Saudara pernah gak doa? Dijawab syukur gak dijawab? Ya udahlah. Kumahangkela lihat nanti aja lah. Saya bilang jadi sama Ko Jimmy, ya udahlah. Tanggal 7 jalan terus. Oke ya, lanjut ya Ko Jun ya. Ya mau gimana lagi? Lu udah bilang gue komit, ya masa gue gak komit? Udah dong, singkat cerita saudara. Saya juga gak ada duit, saya juga udah bingung. Saya serahin aja sama Tuhan. Kalaupun nanti gimana batal apa gue dimaki, ya udahlah. Tanggal 6 malam, si Ko Jimmy WhatsApp saya. Ko Jun, sorry WA malam-malam ganggu, boleh ngomong gak? Oke, gimana? Terus dia bilang, si pemilik bilang nih, tanggal 7 tuh harinya jelek. Kan dia yang punya vihara nih. Dia hitung-hitung.
Pakai hitungan dia katanya, besok tuh jangan bikin deal bisnis apapun. Ntar bisa sial. Terus dia tanya saya, jadi menurut Ko Jun gimana? Emang jelek banget tuh hari. Gue juga setuju tuh. Lu jangan coba-coba aja ya. Terus dia tanya sama saya, jadi Ko Jun gak apa-apa nih kalau mundur nih. Kita jangan langsung jawab dong. Kita tarik nafas dulu. Ya kalau itu keinginan pemilik, ya saya ikut aja. Padahal dalam hati udah gini. Gue kagak ada duit soalnya. Kalau boleh tahu mundurnya kapan? 15. Wah cakep saya bilang. Karena semua pembayaran saya masuk 13. 15 ya? Oke, Ko Jun gak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Bener gak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Lanjutkan. Tanggal 13, rekening saya udah miliaran. 15 saya bayar. Siapa yang bisa pikirin tuh hari jelek? Bahkan Tuhan bisa pakai hari jelek jadi hari bagus buat anak-anaknya saudara. Kita gak pernah tahu. Tuhan udah kasih kita roh penguasaan diri. Dan saya cuman ingat El Shaddai. Saya gak tahu dombanya ngedaki dari sisi mana. Cuman satu hal yang saya tahu. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Buat mereka yang mengasihi Tuhan. Buat saudara, buat saya. Sore hari ini saudara pulang. Saudara bawa roh penguasaan diri ini. Saudara mengucap syukur. Saudara memuji. Walaupun saudara belum lihat. Karena saudara tahu. Kalau dulu Tuhan tolong saudara. Hari ini dia sanggup tolong saudara. Hari esok dia sanggup juga tolong saudara. Sebab itu saudara saya tutup dengan ini. Kalau juru mudi pasti pandai mengemudi. Kalau juru masak pasti pandai memasak. Kalau juru selamat dia pasti pandai menyelamatkan kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Terima kasih juru selamat kami yang kami panggil dengan nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Di tengah pergumulan, di tengah mata kami belum melihat apa yang akan terjadi. Di tengah kami gak tahu bagaimana cara Tuhan menolong kami. Kami boleh bisa tetap menguasai diri bukan karena kekuatan kami. Bukan karena skill yang kami pelajari. Tapi karena satu hal yang kami tahu, Tuhan yang sudah memberikan kepada kami roh penguasaan diri. Sehingga kami gak lagi hidup dipimpin oleh jiwa kami. Kami gak hidup dipimpin oleh panca indera kami. Tapi kami dipimpin oleh apa yang setiap firman Tuhan katakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat jemaat-Mu Bapa di tempat ini. Kiranya mereka boleh lewati semua lembah kelam ini. Semua pergumulan mereka menyadari bahwa the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembala kami. Tuhan yang akan tuntun kami ke tempat yang tepat. Di waktu yang tepat. Ketemu orang-orang yang tepat. Dan hamba berdoa biar mereka melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan.